Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku matematika kelas 6 karangan Gunanto dan Desi Adalia yang ada tulisan GAP di atasnya. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku matematika lanjutan dari yang video sebelumnya, yaitu di halaman 75. Kalau video sebelumnya kita udah membahas nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kali ini kita akan bahas nomor 5 dan sampai nomor 8. Baiklah, kita bahas dulu nomor 5 ya adik-adik ya. Ada sebuah gambar yang berhubungan dengan lingkaran. Gambarnya seperti yang ada di depan adik-adik ini. Saya sudah gambar ulang di kertas saya, walaupun tidak terlalu bagus. Nah, gambar awalnya adalah seperti ini adik-adik ya. Ini untuk mempersingkat atau mempermudah caranya, yaitu tidak usah adik-adik yang setengah lingkaran besar dikurang setengah lingkaran kecil ditambah setengah lingkaran kecil lagi. Tinggal ini aja adik-adik yang setengah lingkaran kecil yang keluar dari batasan setengah lingkaran besar ini, kita pindahkan ke bolongan ini yang ada tulisan 10 ini. Kalau ini kita pindahkan ke sana adik-adik, gambarnya menjadi seperti ini dia. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang adik-adik. Jadi yang perlu kita hitung hanyalah setengah lingkaran besar. Langsung saja kita hitung ya adik-adik ya. Luas setengah lingkaran adalah L sama dengan setengah dikali pi dikali R dikali R. Setengah dikali pi-nya adalah 3,14, dikali R-nya ini adalah 10 jari-jarinya, dikali R-nya atau jari-jarinya juga 10. Kemudian setengah dikali 3,1/4 dikali 10 kali 10 sama dengan 314. Setengah dari 314 dibagi 2, hasilnya adalah 157 cm pangkat 2. Jadi luas yang diarsir dari ujung sampai ke sini sama dengan seperti ini, yaitu sama dengan 157 cm pangkat 2. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 ada bola seperti ini adik-adik. Kayak yin dan yang ya. Nah, di sini sudah saya catat di sini adik-adik ya. Ini dia. Ini memang agak ribet yang ini. Oke, di sini ada lingkaran besar. Di sini ada 3 adik-adik. Saya kasih tahu adik-adik yang A ini lingkaran yang besar. Ini terdiri dari setengah lingkaran atas dan setengah lingkaran bawah. Yang A ini ada saya tulis ini A. Tangan saya, jari saya kebesaran. Ini ada saya tulis A, kemudian ini juga A. Ini kan setengah lingkaran nih, setengah lingkaran yang besar, setengah lingkaran yang kecil. Jika A dan A ini saya gabungkan, gambarnya seperti ini. Kemudian ini yang B. B-nya ini adalah setengah lingkaran dari sini. Dan ini juga setengah lingkaran dari sini. Jika setengah lingkaran yang B dan B ini saya gabungkan, jadinya putih-putih seperti ini lingkarannya. Ini yang tidak dihitung nanti. Kemudian yang C di sini ada setengah lingkaran kecil, sini juga setengah lingkaran kecil. C dan C setengah lingkaran kecil ini kalau digabungkan menjadi seperti ini adik-adik. Jadi kita hitung tiga-tiganya, nanti kita hitung ini, kemudian dikurangkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Begitu saja. Oke, diketahui lingkaran yang besar, lingkaran yang besar diameternya adalah lingkaran besar diameternya adalah 7 ditambah 14 ditambah 7. Hasilnya adalah diameternya adalah 28. Nih, diameternya adalah 28, berarti R-nya adalah 14. Dari mana 14? Dari 28 dibagi 2 sama dengan 14. Lingkaran sedang itu yang putih ya adik-adik ya. Yang putih ini kan melengkungnya dari sini sampai ke sini. Kalau dari sini ke sini itu 14, berarti dari sini ke sini 7, berarti dari ujung sini ke ujung sini ditambahkan saja 14 ditambah 7. Hasilnya adalah 21. Itu diameternya. Jadi lingkaran sedang diameternya 21, sedangkan R-nya adalah 10,5. Dari mana 10,5? 21 dibagi 2, hasilnya adalah 10,5. Satu lagi lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil ini dari sini ke sini 7. Ya, kalau dari sini ke sini 7 berarti separuhnya adalah 7 dibagi 2.
Saya letakkan juga di sini keterangannya, lingkaran kecil diameternya 7. R-nya berarti 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 cm. Kalau sudah tahu mana diameter dan jari-jarinya, dan adik-adik juga sudah tahu kalau dipisahkan seperti ini, langsung saja kita mulai cara menghitungnya. Kita hitung dulu lingkaran yang A yang besar, lingkaran besar A. L sama dengan Pi dikali R kali R. Pi-nya 22/7 dikali R-nya tadi yang besar. R-nya adalah ini adik-adik, yaitu 14. Dikali R 14, dikali R lagi 14. 14 dan 7 dicoret, artinya 14 dibagi 7, hasilnya adalah di atasnya 2. Sehingga perkaliannya 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya adalah 616 cm pangkat 2. Selesai sudah lingkaran besar yang A ini. Sekarang kita hitung lingkaran besar lingkaran sedang yang B. L sama dengan Pi dikali R kali R sama dengan Pi-nya 22/7 dikali R-nya adalah 10,5. Di sini ada tadi lingkaran sedang, D-nya adalah 21 dan R-nya 10,5. Kita butuh R-nya ya adik-adik ya. Saya ulangi lagi, lingkaran sedang B. L sama dengan Pi kali R kali R. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 10,5 dikali R-nya 10,5. Hasilnya adalah 346,5 cm pangkat 2. Nah, sudah kita dapat lingkaran sedang yang B warna putih yang tidak diarsir ini adik-adik. Sekarang satu lagi kita cari, yaitu lingkaran yang C, yang kecil dan diarsir juga. Lingkaran kecil C, L sama dengan Pi kali R kali R. 22/7 dikali R-nya tadi di sini sudah ada keterangannya, yang kecil ini R-nya adalah 3,5. 3,5 dikali 3,5 dikali 22/7. Hasilnya adalah 38,5 cm pangkat 2. Lingkaran besar udah ketemu 616. Lingkaran sedangnya 346,5, lingkaran kecilnya 38,5. Caranya nanti adalah lingkaran yang besar dikurang dengan lingkarannya sedang, kemudian ditambah dengan lingkaran yang kecil. Luas yang diarsir sama dengan A dikurang B ditambah C. A lingkaran yang besar, dikurang B lingkaran yang sedang, ditambah C lingkaran yang kecil. A-nya lingkaran yang besar tadi adalah 616. Dikurang B-nya tadi adalah lingkaran yang sedang berwarna putih yang tidak diarsir, maka itu dikurang, yaitu 346,5. Ditambah lingkaran C yang diarsir, yaitu 38,5 cm. Jadi kalau sudah dikurangkan dan ditambahkan, hasilnya adalah 308 cm pangkat 2. Begini adik-adik. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Kelas 6. Nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7 gambarnya seperti ini. Ini gampang, kita tinggal nyari lingkaran yang besar, luasnya berapa, lingkaran yang kecil, luasnya berapa. Kemudian kita cari juring yang besar berapa, juring yang kecil berapa, tinggal dikurangkan saja. Ini dia yang nomor 7. Ada lingkaran besar A dan lingkaran yang kecilnya B. Anggapnya begitu ya adik-adik ya. Lingkaran yang besar, lingkaran yang A dulu yang besar. Luas lingkaran yang A yaitu L sama dengan Pi dikali R kali R. Pi-nya 22/7, R-nya berarti dari 14 ini, 14 ditambah 7 adik-adik, yaitu 21. Jadi R-nya 21 dikali 21. 21 dan 7 dicoret, artinya 21 dibagi 7. Hasilnya saya taruh di atas, yaitu 3. Sehingga perkaliannya adalah 22 dikali 3 dikali 21, hasilnya adalah 1386 cm pangkat 2. Itu lingkaran yang A, tapi penuh adik-adik, lingkarannya masih. Belum yang seperti ini. Setelah itu kita cari luas lingkaran B. Lingkaran B-nya kita juga anggapnya masih penuh ya adik-adik ya. Cara mencarinya adalah Pi dikali R dikali R. Pi dikali R dikali R sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Kok lingkaran yang B 14? Iya adik-adik, lingkaran yang B ini kan dari sini ke sini 14. Jadi jari-jarinya adalah 14. Saya ulangi lagi, Pi kali R, Pi-nya 22/7 dikali R-nya 14, dikali R-nya 14, 14 dan 7 dicoret, artinya 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2, sehingga perkaliannya 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya adalah 616 cm pangkat 2. Itu baru lingkaran-lingkaran yang utuh adik-adik. Baru kita cari juringnya dulu. Luas juring lingkaran besar masih berhubungan dengan luas lingkarannya soalnya. Bagaimana cara mencari luas juring yang besar? Tadi di sini ada 120 derajat. 120 derajat per 360 derajat. Kenapa 360? Karena satu lingkaran penuh itu
360 derajat adik-adik. Jadi 120 derajat dibagi 360 derajat sama-sama dibagi 120 adik-adik. Kita sederhanakan. 120 dibagi 120 hasilnya saya taruh di atas yaitu 1. 360 dibagi 120 hasilnya 3 saya taruh di atas. Jadi 1/3 dikali L. 1/3 dikali L. L itu luas. Luas lingkaran yang besar tadi di atas adalah 1386 cm pangkat 2. Saya letakkan di sini adik-adik. Jadi 1/3 kali 1386 itu artinya 1386 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 462 cm pangkat 2. Itu baru juring yang besar ya adik-adik ya. Sekarang kita cari juring dari lingkaran yang kecil. Caranya seperti di atas ini, juring besar, cuman dikali dengan luas lingkaran yang kecil. Luas juring yang kecil sama dengan 120/360, sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 121, 360 dibagi 120 hasilnya 3. 1/3 dikali luas lingkaran yang kecil. Sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran yang kecil tadi yang ini adik-adik, atau luas lingkaran yang B. 616. 1/3 dikali 616 hasilnya adalah 205,3 cm pangkat 2. Kalau sudah ketemu luas juring yang besar dan sudah ketemu juga luas juring yang kecil, juring yang diarsir adalah caranya luas juring yang besar dikurang dengan luas juring yang kecil. Juring yang besar tadi luasnya adalah 462 cm pangkat 2 dikurang dengan 205,3 cm pangkat 2. 462 dikurang 205,3 hasilnya adalah 256,7 cm pangkat 2. Itulah hasil nomor 7. Saya perlihatkan dari atas ya adik-adik ya. Silahkan stop videonya. Dan dicatat ulang jawabannya atau adik-adik cocokkan jika adik-adik juga sudah mengerjakannya. Sekarang ke nomor 8 adik-adik. Ini yang agak ribet. Nomor 8 ada gambar seperti ini, gambar bunga. Ini masih ada hubungannya pastinya dengan lingkaran. Gambar bunga ini sudah saya letakkan di sini ya adik-adik. Ini dia. Perwakilan aja adik-adik ya. Kalau kita sudah tahu satu kotak A ini, yang satu daun ini, berapa luasnya, pasti yang lain juga bakalan tahu. Oke, yang A dulu. Yang A ini saya letakkan di sini. Seperti ini kan adik-adik. Ini ada yang tengahnya, kita hitung. Yang atas ini pojok, saya kasih huruf P, artinya pojok. Pojok atas. Dan ini juga P, artinya juga pojok. Nah, gambar yang ini terdiri dari berapa tuh? Dari 3 sebenarnya, ada 3 bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah kotak ini, yaitu persegi. Kemudian bangun lagi, satu lagi adalah bangun seperempat lingkaran seperti ini. Satu lagi adalah bangun seperempat lingkaran juga seperti ini. Ini P pojok yang atas dan ini P pojok yang bawah. Jadi gambar yang ujung ini terdiri dari persegi, pojok atas, pojok bawah. Oke, kita cari dulu luas perseginya, yaitu sisi dikali sisi, yaitu sisinya 7. Karena ini kita bagi 4 adik-adik, bagi 2 ya, bagi 2, jadi 4 persegi. Sehingga 14 ini kalau dibagi 2 hasilnya adalah 7. Jadi jarinya berarti 7. Perseginya juga 7 jadinya ya. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 7 dikali 7. Sudah sama dengan 49 cm pangkat 2. Luas seperempat lingkaran. Ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran adik-adik. Luas seperempat lingkaran adalah seperempat dikali pi dikali r dikali r. Sama dengan seperempat dikali pi-nya 22/7 dikali r-nya 7 dikali r-nya 7. 7 dan 7 dicoret. Hasilnya 1. 1 dikali 22 dikali 7. Dibagi 4 hasilnya adalah 38,5 cm pangkat 2. Kita sekarang hitung yang pojok. Kalau tadi kita hitung yang ininya adik-adik. Ini adalah 38,5 cm. Kalau yang ini luasnya adalah 49 cm. Yang ini adalah 38,5 cm pangkat 2. Bagaimana dengan yang pojok-pojoknya ini? Berarti yang sini berapa? Di sini juga sama 38,5. Sekarang kita cari pojok-pojoknya ini ya berapa adik-adik ya.
Luas pojok atas sama dengan luas persegi dikurang luas seperempat lingkaran. Luas perseginya sudah dicari tadi di atas, yaitu 49 cm pangkat 2 dikurang dengan luas seperempat lingkaran, yaitu ini sudah dicari tadi di atas, yaitu 38,5 cm pangkat 2. 49 dikurang 38,5 hasilnya adalah 10,5 cm pangkat 2. Kemudian luas yang pojok bawah berarti juga sama dengan pojok atas, yaitu 10,5 cm pangkat 2. Setelah itu kita sudah tahu nih adik-adik, yang ini pojoknya 10,5. Pojok atasnya juga 10,5 cm pangkat 2. Bagaimana dengan yang tengah-tengah ini? Cara mencari yang tengah-tengah ini adalah ini adik-adik. Luas yang diarsir, yang daun ini sama dengan luas persegi dikurangi luas pojok atas dikurang luas pojok bawah. Luas perseginya tadi sudah ada, yaitu 49. Dikurangi luas pojok atas. Ini pojok atas 10,5, pojok bawah juga 10,5. Jadi 49 kurang 10,5 dikurang 10,5 hasilnya adalah 28 cm pangkat 2. Jadi saya gambar di sini yang tengah-tengah ini luasnya adalah 28 cm pangkat 2. Sudah ketemu? Sudah ketemu adik-adik. Jadi jika di tengah-tengahnya 28, tinggal ini juga 28, ini juga 28, ini juga 28. Luas yang diarsir adalah 4 kali 28, hasilnya adalah 112 cm pangkat 2. Saya lihatkan dari atas lagi adik-adik caranya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan persoalan yang ada di buku matematika kelas 6 karangan Gunanto dan Desi Adalia yang atasnya ada tulisan GAP. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.